Jadi misalnya PHK 2 atau honor negeri dan sebagainya, kita lakukan siapa yang mendapat prioritas yang lebih awal. Pertama, kita lakukan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi 2021. Ada kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan juga ada dengan usia. Nah, di sini kita juga bisa melihat, pertama kita lihat dulu kompetensi teknisnya, siapa nilainya. Jadi kita perlu memastikan bahwa proses pendaftaran ini dilakukan tapi tidak mengikuti ujian kembali. Jadi tidak ada tes untuk itu, tapi proses pendaftaran harus dilakukan. Poin yang kedua di sini adalah individu yang ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Apa artinya nih Bapak Ibu? Kita semaksimal mungkin berdasarkan tentunya formasi yang tersedia dan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan atau sekolah di mana Bapak Ibu berada, kita ingin Bapak Ibu tidak keluar dari tempat tugasnya. Namun, jika tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka kita akan tempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan di pemerintah daerahnya. Jadi ini gampangnya, misalnya itu ada sekolah, saya lupa tuh ada yang jumlah gurunya saya lupa ya, mungkin guru olahraga kalau saya nggak salah itu kayak 10 orang gitu ya, kayak nggak mungkin satu sekolahnya SMP guru olahraganya sebanyak itu. Jadi artinya kebutuhannya tidak akan langsung bisa di sekolah itu, tapi kita akan lakukan analisis untuk tetap mendapatkan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Bagaimana cara melakukannya? Prioritasasi adalah nomor 3. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang kita utamakan, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Deputi, adalah THK 2. Jadi THK 2 dulu kita selesaikan, yang lulus passing grade, yang THK 2, baru kemudian guru honorer negeri, baru kemudian lulusan PPG, baru kemudian honorer swasta. Nah, lalu kemudian juga pada masing-masing kategori, poin yang keempat, juga kita lakukan juga. Jadi misalnya THK 2 atau honor negeri dan sebagainya, kita lakukan siapa yang mendapat prioritas yang lebih awal. Pertama, kita lakukan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi 2021. Kan ada kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan juga ada dengan usia. Nah, di sini kita juga bisa melihat, pertama kita lihat dulu kompetensi teknisnya. Siapa nilainya yang lebih tinggi, itu yang akan lebih diprioritaskan. Baru kemudian manajerial sosiokultural, filter kedua, filter ketiga nilai wawancara, dan filter keempat berdasarkan usia. Jadi ini akan kita lakukan proses mekanisme penempatan lulus passing grade. 4 poin ini menjadi poin yang utama. Oke, jadi itu tanda panah yang yang di kanan bawah, Bapak Ibu, itu jika pada seleksi masih tersedia formasi, kita buka seleksi untuk mekanisme yang berikutnya, yaitu silakan slide berikutnya. Mekanisme yang kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Di sini, pertama, kita lakukan bagi guru yang lulus passing grade, jika masih tersedia formasi, lalu seleksi di sini adalah pertama, kita lihat apakah kualifikasinya linear apa tidak. Jadi ini perlu kita pertimbangkan kualifikasi yang diampu oleh guru tersebut. Misalnya kualifikasi akademik atau diploma 4 dan juga memiliki sertifikasi pendidik, kita lihat linear apa tidak dengan mata pelajaran yang dilamar. Lalu kita juga mempertimbangkan dimensi untuk kompetensi yang dimiliki oleh gurunya secara baik itu profesional, pedagogik maupun sosial kepribadian, dan juga verifikasi kinerjanya. Apakah mereka indikatornya misalkan memberikan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Dan yang terpenting di sini, yang ini yang paling penting yang perlu ditekankan adalah background check
atau pemeriksaan latar belakang. Kita harus melakukan verifikasi bahwa untuk menjadi guru jangan sampai terlibat hal-hal yang tentunya tidak mencerminkan sebagai profesi guru. Misalnya melakukan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika dan sebagainya, dan juga intoleransi. Jadi ini akan kita lakukan mekanisme untuk verifikasi hal-hal tersebut. Dan yang terakhir adalah seleksi wawancara untuk mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Jadi ini nanti mekanismenya akan kita buat dengan cara yang lebih memudahkan, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, kita perlu untuk mempertimbangkan banyak hal dalam memastikan layanan kepada murid-murid kita itu tetap dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan secara big picture. Untuk kedepannya kita akan melakukan pengetatan dari segi mekanisme atau seleksi yang kita lakukan untuk guru-guru kita. Nah, kembali lagi di sini tanda panah yang paling kanan bawah itu, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, kita akan buka seleksi selanjutnya, yaitu silakan. Yang ketiga adalah mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Nah, seleksi ini dilaksanakan jika masih ada kuota formasi P3K guru sesuai dengan setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi tadi yang kedua tadi kita lakukan. Seleksi ini menggunakan sistem computer assisted test atau tes yang berbasis komputer yang dilakukan dengan sistem ujian nasional berbasis komputer. Di sini sebenarnya mekanisme ini sama dengan mekanisme yang tahun lalu, di mana ada kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis, ada butir-butir soalnya, ada waktunya, total ada 140 sampai 160 butir soal tergantung pada mapel, dan waktu totalnya 170 menit atau sekitar hampir 3 jam, dan keseluruhannya kompetensi teknis bobotnya 60%, manajerial sosial kultural dan wawancara 40%. Ini ditujukan pertama sekali lagi jika masih tersedia formasi dan pelamar tesnya adalah mereka yang sudah menjadi guru honorer di sekolah negeri kurang dari 3 tahun dan terdaftar di Dapodik, lulusan program pendidikan profesi guru, dan juga guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik.